Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ronaldo dengan NIM C1J021108 dari kelas R12 Akuntansi Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 24 dan perhitungan pajak penghasilan pasal 25. Baik, untuk memanfaatkan waktu yang singkat, langsung saja kita memasuki materi yang pertama. Pajak penghasilan pasal 24 kredit pajak luar negeri. Pajak yang diulangi menurut atau bunyi pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPA adalah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. Boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Kredit pajak luar negeri. Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur secara khusus tentang kredit pajak luar negeri pada pasal 24. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164 garis miring KMK 3 garis miring 2002 tentang kredit pajak luar negeri. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256 garis miring PMK 3 tahun 2008 tentang penetapan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek. Subjek dan objek pajak penghasilan pasal 24. Sebagaimana disebutkan pula pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek yang termasuk dalam PPA pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Di sisi lain, yang menjadi objek PPA pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Aturan batas maksimum kredit pajak luar negeri. Berdasarkan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, besaran kredit pajak luar negeri tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPH. Metode kredit pajak yang demikian disebut metode pengkreditan terbatas atau ordinary credit method. Cara penghitungannya, besarnya kredit pajak luar negeri ditetapkan oleh Menteri Keuangan. KMK nomor 164 garis miring KMK 3 tahun 2002 tentang kredit pajak luar negeri diterbitkan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat 6 Undang-Undang PPH. Besaran kredit pajak luar negeri tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPH. Lanjut materi yang selanjutnya yang kedua yaitu pajak penghasilan pasal 25 orang pribadi dan badan usaha. PPA 25 berisikan aturan mengenai bagaimana wajib pajak mengangsur kewajiban pajak di muka sehingga wajib pajak tidak memiliki beban utang pajak yang besar dan harus dibayar saat batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Kewajiban angsuran pajak ini muncul ketika wajib pajak memiliki utang pajak penghasilan yang kurang dibayarkan di surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Dalam membayar pajak, tidak seluruh wajib pajak dapat membayar pajak secara keseluruhan dan langsung. Agar tidak memberatkan, maka angsuran dan cicilan dapat dilakukan dengan mengikuti mekanisme pajak penghasilan pasal 25. Cara penghitungan pajak penghasilan pasal 25. PPA pasal 25 dituliskan dalam bentuk SPT tahunan dengan penghitungannya selama setahun sekali setelah data penghasilan sudah lengkap selama 1 tahun tersebut. Biasanya penghitungannya dilakukan setelah laporan keuangan sudah memasuki masa tutup buku tahunan. Dalam ketentuannya, besarnya angsuran PPA pasal 25 dalam tahun pajak yang dibayarkan pada tahun berikutnya itu berdasarkan perhitungan PPh tahun pajak sebelumnya dalam pelaporan SPT tahunan. Contoh PPh terutang tahun pajak 2022
yang dilaporkan pada SPT tahunan 2023 akan dibayarkan dengan cara diangsur selama tahun 2023. Baik, kesimpulan pada materi kali ini. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 24 atau kredit pajak luar negeri merupakan pajak yang sudah dibayarkan di luar negeri dan dapat dikreditkan atau dikurangkan dengan penghasilan yang ada di dalam negeri sehingga menghindari wajib pajak dari pengenaan pajak berganda. Maka dari itu, para wajib pajak dalam negeri yang memiliki penghasilan selain di dalam negeri hendaknya dapat melaporkan penghasilan mereka di luar negeri tersebut agar dapat dikurangi dari penghasilan di dalam negeri sehingga mengurangi beban pajak dari wajib pajak itu sendiri. Tetapi untuk melakukan kredit pajak luar negeri ini, wajib pajak juga harus melalui berbagai tahap atau persyaratan dalam mengajukan kredit pajak luar negeri. Ini sebagai pengurang dari penghasilan dalam negeri. Ini dilakukan agar tidak merugikan negara. Bagaimanapun, pajak merupakan penerimaan negara yang harus selalu diawasi baik penerimaannya maupun penggunaannya. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Karena kesempurnaan itu judul lagu Rizky Febian. Terima kasih.